Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kami akan membahas satu penyakit yang ini luar biasa menjadi momok dan paling ditakuti oleh kaum wanita. Nah, kadang-kadang seorang ini menderita penyakit ini langsung saja, kanker payudara seperti itu Pak Ustadz. Itu kadang-kadang ada benjolan ya. Benjolan itu pindah-pindah ya, kadang-kadang di payudara, di ketiak dia, dan itu seperti yang pernah kami dengar dari penderitanya itu seperti disayat-sayat seperti itu Pak Ustadz. Nah, kanker payudara penyebabnya sebenarnya apa? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Penyakit ini memang menjadi momok bagi setiap wanita di dunia, tidak terkecuali juga Indonesia, khususnya daerah-daerah yang emosionalnya tinggi. Oh, ada daerah-daerah yang emosional Pak Ustadz, termasuk orang-orang Asia ini emosionalnya tinggi. Ya, Asia itu tinggi. Jadi kanker payudara ini termasuk zona-zona yang emosinya tinggi. Nah, kenapa bisa muncul kanker payudara tersebut? Kalau kita ngomongin tentang masalah makanan atau daging yang dibakar atau sushi barangkali ya. Sushi. Tahu aja. Sate gitu. Iya. Bisa ya, steak juga kan Pak? Steak kan Steak gitu, bisa. daging yang dibakar. Kemudian macam-macam analisa sebenarnya sampai saat ini belum pernah diketahui juga kanker itu dari mana. Ya. Kemudian ada yang diobati oleh dokter di kemo bisa sembuh, ada yang tidak sembuh, dan yang tidak sembuh itu banyak. Ada penderitanya anak kecil sudah kena kanker. Ya, kanker ini kanker bukan kanker payudara ya, kanker nih. Ada sejak kecil kena kanker, kemudian yang sudah mulai dewasa kena kanker, kemudian yang sudah nenek-nenek juga mulai kena kanker. Nah, kalau dilihat dari sisi akhlak dan perilaku dari sisi Islam, itu memang bisa menjadi tolok ukur. Jadi la taktab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu sebenarnya memang harus dijelaskan ke setiap manusia, khususnya yang muslim ya, karena tahu persis lah hadis itu. Sudah banyak orang yang tahu tapi kemana arahnya nggak ngerti. Tahu hadis itu tapi kemana arahnya nggak ngerti, jadi sekedar hanya hafalan. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan pemahaman bahwa marah itu juga salah satu menjadi penyebab kanker, munculnya kanker. Salah satunya adalah kanker payudara. Nah, marah yang bagaimana yang menyebabkan kanker payudara? Marah yang disimpan, yang akan dikeluarkan, ingin membalas sebenarnya. Jadi kalau mamanya saya marah sama Haji J, nggak cuma diem, tapi ingin membalas sebenarnya. Cuma disimpan, masih disimpan. Jadi inginnya itu membalas. Tidak terlihat itu Pak Ustadz, ingin membalasnya itu nggak terlihat, nggak terlihat, tinggal wajahnya aja buka kukuk seperti itu. Nah, itu sebenarnya mau membalas, tetapi nggak dilakukan karena nanti kalau dibalas lebih hancur-hancuran lagi. Jadi dia pilih menyimpan marah tersebut, dan itu kalau dilakukan terus-menerus baik kepada orang tua maupun kepada pasangan, ya insya Allah itu munculnya kanker payudara. Di marah yang disimpan, marah yang akan dikeluarkan tapi disimpan. Umpamanya anak putri, mohon maaf nih, ini yang sering saya tangani nih. Anak putri ini maksudnya itu ya sudah dewasa tapi belum umur 45 tahun, umur 20-an ke atas. Ini mamanya tahu kalau ayahnya selingkuh mamanya. Nah, ini pemicu sebenarnya. Sehingga anak putri ini karena tahu ayahnya selingkuh, dia marah. Dan kalau lihat ayahnya marah itu muncul, tapi nggak bisa dikeluarkan.
karena menghormati orang tua seperti itu Pak Ustadz. Ya, dia mencoba untuk menghormati tetap ya, tapi ya nggak dimunculkan. Marahnya tetap ada gitu. Ya, marah tetap ada. Jika ketemu sama orang tua ada. Kemudian kalau orang tua ngomong nggak digubris, karena memang tahu ayahnya selingkuh. Nah, ini pemicunya, salah satu pemicu. Jadi anak di bawah umur 45 itu kalau kanker payudara, salah satu pemicunya itu. Atau lihat ibunya itu selingkuh, ninggalin ayahnya, sama. Prosesnya sama, dia mau marah sama ibunya, dia tahu, walaupun ayahnya tidak tahu, dia tahu karena pernah nguntit ibunya. Nguntit loh ya, untung kamu nggak diguntit dulu ya. Ngeri. Kok ngeri sih? Apa tuh? Kankernya itu loh ngeri. Ini Ustaz, pas Ustaz, sama dengan yang masuk ke messenger saya tuh, 2 orang berbeda mengalami kanker payudara karena ketahuan suaminya yang satu kawin lagi, yang satu selingkuh. Kawinnya nggak baru aja kan? Lama Ustaz. Udah lama. Baru ketahuan dia. Itu dia menderita kanker payudara. Apakah solusinya seperti itu, Ustaz? Kalau analisa penyakitnya mirip. Ya, dia menyimpan marah kan gitu. Loh, tahu-tahu suaminya punya istri lagi, punya anak, gimana mau nggak marah kan gitu ya kalau orang ya. Ya akhirnya mau marah yang ngomong sih, tapi kan masih marah itu. Marah itu masih di setiap hari ketemu suaminya tidur situ tuh, waduh, kayaknya itu kalau lihat apa gitu tuh pengennya itu motong aja. Belum pengennya kalau tidur itu kan bawa gunting atau bawa pisau gitu ya, tuh ya. Bawa silet Kira-kira. Yang ngeri bawa silet. Lah ya itu, cutter sih kalau silet. Silet udah jarang sekarang ya. Makanya cutter. Ya. Jadi marah yang tersimpan berhari, berbulan-bulan ini memicu munculnya kanker payudara. Memicu seperti itu. Walaupun diawali dari suaminya menurut dia yang salah gitu ya. Tapi ya begitu. Akhirnya menguji. Suaminya dikatakan oleh, oh udah nikah aja nanti ngomong belakangan. Tapi nggak sadar dia. Padahal dia juga sayang sama istrinya. Nah, kalau istrinya kena kanker, kan diuji oleh Allah Ta'ala. Mau apa sekarang? Mau istrinya ditinggal? Kalau ditinggal, wong dia masih sayang kan gitu. Karena kalau nggak ditinggal, biayai gitu. Sama akhirnya. biayai kankernya itu. Biayai kanker sama biayai yang di sana. Ya dua. Kan gitu ya. Biayai kalau sembuh. Iya, loh, kanker itu kan sulit sembuh. Makanya kalau Sulit sembuh. Ya, walaupun sebenarnya kanker itu kalau diawali dari marahnya dengan pasangan, insya Allah sih 50% itu, insya Allah ya, itu bisa sembuh. Oh, bisa sembuh. Insya Allah bisa sembuh kalau sama pasangan. Kalau apa? Sama pasangan. Maksudnya sama pasangan apa, Ustaz? Ya, itu pasangan tadi itu sama suami istri itu mau marah sama suaminya gitu Mas. Kecuali orang tua ya. Ya kalau kecuali orang tua kan beda ya Ci ya. Kalau dengan pasangan itu dengan suaminya maksudnya. Jadi insya Allah dari titik itu insya Allah masih ada kemungkinan sembuh seperti itu. Tapi tinggal dia marahnya masih nggak dengan suaminya, itu aja. Kalau ingin sembuh harus berhenti marahnya. Berhenti, berjanji sama Allah Ta'ala untuk tidak marah lagi dengan suaminya. Apapun bentuk kesalahan suaminya, serahkan sama Allah Ta'ala, maafkan. Fa'fu anhum. Kemudian wastaghfir lahum, maafkan mereka, doakan kesalahan atau dosa-dosa mereka kepada Allah Ta'ala. Itu yang harus dikerjakan. Masalahnya Ustaz, orang yang terkena kanker payudara ini ke dokternya udah masuk stadium minimal 3 Ustaz. Jarang yang dari awal tuh udah tahu dia kanker payudara gitu. Jadi untuk penyembuhannya sepertinya sulit gitu. Itu gimana mendeteksi awalnya, Ustaz? Gimana? Saya nggak punya alatnya saya. Saya nggak punya alatnya, Ji. Tetapi paling tidak itu pembelajaran dari agama kita kan mengajarkan baik. Dari kecil kita itu sudah banyak makan
pelajaran agama dari santren, kan gitu ya. Jadi tidak hanya cuma pelajaran yang ada di otak, tetapi kerjakanlah di setiap saatnya. Karena istilahnya kalau kita mau mengamalkan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Dari kalimat mengingat Allah agar beruntung ini kan sebenarnya dalam keseharian apa yang kita kerjakan, dari mulai kita itu mau tidur, bangun tidur, sampai tidur, itu selalu mengingat kepada Allah Ta'ala. Mengingat itu ya mengingat ayat-ayat yang ada dalam Quran, mengerjakannya, kemudian mengingat hadis-hadis Nabi yang sahih, mengerjakannya, kan seperti itu. Kemudian mengerjakan sunnah Rasul, itu ingat kepada Allah Ta'ala agar beruntung. Beruntung itu kalimat, kalau orang yang selalu mengingat Allah dalam semua kegiatan sehari-hari, beruntung itu insya Allah menurut saya masuk surga. Itu jadi beruntung itu bukan terus kaya, terus itu bukan beruntung, itu masih diuji lagi itu ya. Jadi beruntung ini maksudnya Allah ini masuk surga. Jadi harus ada pelajaran seperti itu, sehingga itu nggak cuma mendetek, sehingga kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam persoalan-persoalan di dunia, dari berbagai macam persoalan mencari atau mendapatkan harta yang halal, yang thayyib. Dari situlah nanti Allah akan mengatur istilahnya. Jadi kalau gimana caranya mendetek, nggak tahu, saya kan laki sih. benar. Kan nggak ngerti saya. Lalu pasien saya yang kanker payudara kan ya nggak pernah saya kayak apa sih, kan nggak boleh gitu ya. Cukup saya kena kanker payudara Ustadz, oh ya cukup sudah. Insya Allah kanker payudara itu mengawali sebelum munculnya itu marah yang akan dikeluarkan tapi dipendam, disimpan, dan itu kalau dilakukan berbulan, bertahun ya muncul insya Allah. Kalau dibilang tumor payudara beda itu? Hampir-hampir mirip lah. Kalau tumor itu benjol, kalau kanker itu langsung menyerang, bentuknya seperti itu kurang lebihnya ya. Tapi bisa aja awalnya tumor terus jadinya nanti kanker, bisa saja seperti itu. Dan memang itu bagi orang-orang yang emosionalnya kuat sulit untuk sembuh. Saya sudah hafal, sulit untuk sembuh. Dia harus memahami bahwa dirinya emosional, itu pahami dulu. Kemudian belajar untuk tobat kepada Allah Ta'ala untuk tidak marah. Kepada siapa saja, ya pada pasangan, kalau mamanya dia itu pejabat, dia kan punya anak buah. Triggernya itu ya di anak buahnya itu sebenarnya. Mungkin maksud Ustadz, memahami dia ini emosional, maksudnya memahami dia ini salah gitu Ustaz? Iya. Justru banyak yang nggak mau dibilang salah Ustaz. Lah kan memang seperti itu. Jadi kalau saya amati dari saudara-saudara kita Muslim yang lain-lain itu, dia merasa tidak pernah salah di hadapan Allah Ta'ala. Karena kalau sudah sholat, sudah dianggap masuk surga. Sudah bacaan Qur'annya bagus, sudah dianggap masuk surga. Nggak seperti itu. Oh iya juga ya. Iya. Padahal yang menderita kanker itu juga mungkin ya seperti pasien Pak Ustadz, rajin sholat. Ya rajin sholat, rata-rata rajin sholat, berjilbab dan sebagainya, rajin pengajian, dan mencoba untuk puasa Senin Kamis banyak sebenarnya. Dia marah sama pasangannya dianggap nggak salah karena apa, wajar dong marah gitu kan? Kan istrinya kan gitu, kan gitu. Apalagi kalau nyuruh nggak pakai marah, nggak merasa bersalah lagi itu sih. Yang benar nggak sih? Iya. Hanya cuma gitu kan. Wah, yang disuruh yang bingung ya. Wah, ini kalau nggak saya kerjain ditinggal nih aku. Jadi intinya adalah jangan marah beneran ya. Khususnya bagi mbak-mbak dan ibu-ibu, pemicu itu macam-macam. Pemicu itulah sebenarnya ujian bagi kita. Kalau orang tuanya ada yang selingkuh, kalau orang tuanya ada salah, ada melakukan dosa, maafkan saja. Kita sebagai anak memaafkan, seperti itu. Jangan sampai kita marah, benci, dendam. Ada juga beda, ada yang ayahnya itu hobinya kawin, nah itu kan dia pancing juga, nggak sekali dua kali, kalau sekali dia maafin, nggak taunya kawin aja kan marah lama-lama.
Nah itu kenapa ya bapaknya sendiri yang nanti kalau anaknya yang kena kanker payudara itu kanker nggak bisa sembuh, nggak ini akhirnya meninggal, bapaknya itu besok bertanggung jawab terhadap kematian anaknya. Sebenarnya begitu. Jadi jangan hanya cuma berpikir tangan dan kaki menjadi saksi. Enggak, itu kan dari kita sendiri. Nah, kalau dari penyakit-penyakit yang muncul sehingga seorang itu melakukan dosa dari mana? Ya, kan ya dari ya apa yang dikerjakan sehari-hari itu. Ketemu dengan siapa? Pokoknya kamu seneng sama Haji J. Nah, jangan. Umpama. Udah nolak dulu aja. Laki sama laki. Loh, kan ada yang laki sama laki seneng, Ji. Itu kan namanya laki. Jadi umpama gitu, ya nanti bertanggung jawab di situ. Memang dia di dunia happy gitu loh. Tetapi di akhirat nggak bisa namanya happy, itu nggak bisa. Jadi harus bertanggung jawab. Semua harus dipertanggungjawabkan. Makanya kita harus hati-hati menjalankan kehidupan beragama Islam, bersyariat Islam, mencoba ada di dalam sunnah Rasulullah, di jalan Allah, ya harus hati-hati dari mulai cara bicara, melihat, mendengar, berpikir itu juga harus hati-hati. Yang jelas semua titipan kepandaian dari Allah Ta'ala tentang Islam di diri kita itu adalah alat untuk menjadikan kita lebih berhati-hati di dalam mengerjakan kehidupan sehari-hari di dunia, sehingga dengan orang lain tidak gampang merendahkan, tidak gampang meremehkan, walaupun itu anak kita. Tidak perlu kamu itu tahu apa. Ngapain ngomong seperti itu, kan anaknya jadi jengkel. Lah kalau ditanya, lah ngapain aku dilahirkan, Pak, itu gimana? Malah nuntut orang tuanya. Ya kan begitu. Nah itu sama, itu besok itu orang tua dan anak itu saling terkait untuk saling menjadi saksi di akhirat. Nggak bisa emang untuk main-main. Nah inilah cara hidup, bahwa penyakit itu ujian, iya ujian, tapi dicari kenapa kok munculnya penyakit. Oh itu keinginan Allah aja. Loh berarti kamu menuduh Allah itu berbuat zalim karena kamu merasa tidak punya dosa. Kalau gitu tidak boleh seperti itu. Kamu masih manusia, masih banyak dosa yang kamu kerjakan sehari-hari. Kita manusia, masih banyak kesalahan. Mengecek saudara kita yang lain, merendahkan yang lain, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita sadari. Belajar untuk tidak menyimpan marah yang akan dikeluarkan, disimpan terus-menerus berbulan-bulan, sehingga itu menjadi salah dan dosa di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian kalau sudah cukup nisabnya, cukup takarannya, ya muncullah penyakit, yaitu kanker pada payudara. Kalau sampai ketiak, benjol, lengannya benjol, nah itu biasanya marah dengan pasangan atau orang tua yang berhubungan dengan pekerjaan. Bisa juga menyebabkan kanker itu Pak Ustadz ya? Iya, bisa. Lah kalau mamanya kamu nyuruh istrimu tuh, nyuruh ngelakuin itu, nyuruh ngelakuin ini, kamu sendiri enggak ini, nyuruh nyalain, salah sedikit nyalain, lah kan marah lama-lama istrimu. Loh marah itu kan macam-macam, ada diem, ada yang nyemprot kamu gantian kan gitu. Kebanyakan aja gitu. Kebanyakan bukan ya gitu, semprot-semprotan gitu. Nah Pak Ustadz, apakah mungkin seorang yang menderita kanker payudara itu juga disebabkan karena sihir atau santet? Karena saya pernah ada teman ini Pak Ustadz, ini istrinya kena kanker payudara, dia bilang kayaknya gue disihir sama selingkuhan suamiku gitu. Mungkin nggak itu Pak? Enggak, salah enggak ya, dia marah aja gitu, dengan ya. suaminya. Marah. Sihir itu insya Allah tidak bisa merusak organ, insya Allah nggak bisa. Okay. Sihir itu tidak bisa merusak organ, insya Allah selama ini yang saya amati nggak bisa. Tapi menyerang organ yang lemah. Ya, karena sihir itu akan dituntun oleh Allah Ta'ala pada titik lemahan orang itu sendiri, Sehingga organ itu rusak. organ itu bermasalah. Rusak itu enggak bermasalah, sakit yang enggak pernah sembuh. Nah, Tapi dicek nggak apa-apa gitu. enggak apa-apa, itu kan bermasalah. Sehingga kalau dia udah bosan ke dokter, akhirnya dok udahlah apa yang mau dioperasi, ya dioperasi beneran sama dokter. Alhamdulillah. Jadi selama ini yang saya amati tidak. Kanker, kalau dokter udah bilang kanker stadium 3 udah betul itu insya Allah. Gitu. Kalau saya ya tinggal apa yang harus saya kerjakan, memberikan pengertian secara
islami, kemudian apa yang dikerjakan, taubat kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada pasangan atau orang tuanya, dan itu istiqomah terus-menerus lakukan dan jangan diulangi lagi. Nah, udah itu aja. Insya Allah mudah-mudahan ya, kalau memang itu dengan pasangan, insya Allah mudah-mudahan mereda. Biasanya seperti itu, mereda. Tapi kalau dengan orang tua bisa sih insya Allah mereda, tapi nanti akan muncul lagi. Karena orang tua itu kalau udah marah dengan orang tua kayak bom waktu, sekali waktu pasti meledak, yes, gitu. Seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bagi sedulur beriman yang lain, agar belajar untuk menjaga diri kita itu tetap istiqomah dalam mengerjakan agama Islam. Amin. Ya, jangan berbuat buruk. Amin. Dilarang. Salah satu orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk surga itu adalah orang yang beriman dan berbuat baik. Nah, berbuat baik inilah yang sehari-hari kita berikan kepada jamaah itu memang untuk menuju ke arah surganya Allah. Insya Allah seperti itu. Insya Allah ini hanya doa saya aja. Amin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Masya Allah, luar biasa ini. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh guru kita semua, Pak Ustadz Danu, mengenai satu penyakit yang cukup mengerikan, ya, kanker payudara. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan semua urusan-urusan dunia dan akhirat kita. Saya Tung pamit diri, kita jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.